Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda, edisi hari ini di hari Jumat 14 November 2025. Masih bersama saya Tata Edins hingga pukul 9 nanti, dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, dan juga bisa ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang serta ke aplikasi RRI Digital dan akun media sosial kami ya. Jadi kita masih membahas mengenai stunting ya. Kita tahu bahwa permasalahan gizi di Indonesia ini masih cukup memprihatinkan, bisa kita bilang seperti itu ya. Tapi ya berjalannya waktu kita masih harus tetap optimis ya untuk meningkatkan mengurangi jumlah penderita stunting pada balita. Nah, jadi pendengar, di pagi hari ini untuk perbincangan kita mengenai gerakan nasional mencegah stunting, kampanye cegah stunting dengan ikan, ini saya kira ini memang tema yang sangat penting karena masa depan generasi kita itu sangat ditentukan oleh kecukupan gizi di 1000 hari pertama ke depan. Dan stunting itu bukan sekedar persoalan tinggi badan anak, tetapi juga merupakan gangguan pertumbuhan yang berdampak panjang terhadap daya pikir, kesehatan, dan produktivitas di masa depan. Salah satu kunci pencegahannya adalah pemenuhan gizi yang tepat. Dan di antara sumber gizi terbaik yang dimiliki daerah kita itu adalah ikan ya. Kita tahu ya, Sumsel ini merupakan wilayah kaya hasil perikanan, dan ikan ini memiliki kandungan protein, omega 3, vitamin, bahkan mineral yang sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Nanti juga akan ada sudah ada yang tersambung via Zoom kita pagi hari ini di Studio Pro 1 Palembang. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Kabid Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan. Ada Ibu Pramita Martia Resa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Dekat-dekat, Bu. Iya, biar suaranya tuh keluar gitu kan ya. Kalau pagi. Ya, nah itu kan keluar ya. Kalau jauh-jauh nanti kita kayak Bisik-bisik ya. bisik-bisik. Kasihan juga pendengar kita ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Lindawati SPIMM. Ini JF Pengawas Perikanan Dinas Perikanan Kota Palembang. Selamat pagi Bu Linda. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan via Zoom kita sudah tersambung bersama Wakil Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Palembang. Ada Ibu Devi Arianti SGZ, Dietitian MKM. Selamat pagi Bu Devi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ketiga narasumber sudah hadir, sudah bergabung bersama kita di sini. Pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk yang mau tanya jawab langsung di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 dan aplikasi RRI Digital. Jadi memang kita tahu bahwa pemerintah Kota Palembang itu menggencarkan gerakan cegah stunting lewat ikan ya. Kemarin juga ada kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pembina Posyandu Kota Palembang, Ibu Dewi Sastrani, di Posyandu Melati ya, di Jalan Kemas Rindo di Ogan Baru begitu ya. Nah, jadi kegiatannya itu memberikan makanan tambahan dari olahan ikan bersama dengan Dinas Perikanan Kota Palembang dan juga Kelurahan Ogan Baru. Dan di situ juga dilaksanakan sosialisasi pentingnya makan ikan bagi anak-anak. Jadi memang sudah menjadi perhatian kita bersama nih pendengar ya, bahwa konsumsi ikan ini harus kita terus berikan edukasinya kepada siapapun ya, karena ini tidak hanya baik untuk tumbuh kembang anak tetapi juga kaya sekali manfaatnya begitu ya. Nah, saya langsung saja nih memberikan pertanyaan kepada beberapa narasumber, ketiga narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Kita ke Bu Pramita dulu ya. Bu Pramita, ini bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan ini ada program unggulan apa gitu ya untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, khususnya dalam konteks pencegahan stunting ini, dan efektivitasnya sejauh ini seperti apa ya?
Baik Mbak, untuk Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri itu kita mempunyai program unggulan terkait penurunan stunting ya, yaitu Gemar Ikan. Program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Program Gemar Ikan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran gizi pada masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan yang merupakan ikan itu merupakan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi ya, yang sangat berperan penting untuk penurunan stunting untuk kecukupan gizinya. Kemudian kegiatan program Gemar Ikan ini dilaksanakan melalui sosialisasi, mengkampanyekan gizi ikan itu kepada sekolah, kemudian memberikan produk olahan ikan kepada ibu hamil, kemudian balita serta siswa sekolah dasar. Efektivitasnya program Gemar Ikan ini terlihat dari peningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi ikan itu, di mana ditandai dengan meningkatnya angka konsumsi ikan di Sumatera Selatan. Mungkin itu, Bu. Berarti tingkat konsumsi di Sumatera Selatan ini meningkat ya? Iya, dari tahun 2023 ke 2024 itu meningkat. Oh ya, pantesan banyak juga nih pelaku usaha yang sekarang kayaknya bertambah usaha pempek-pempek gitu ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya saya ke Bu Linda. Kalau Dinas Kota Palembang gimana Bu? Kalau Dinas Perikanan Kota Palembang? Iya, Kota Palembang juga mendukung programnya KKP, Kementerian Perikanan itu Gemar Ikan, gerakan memasarkan makan ikan itu jadi didukung oleh baik di provinsi maupun di Kota Palembang. Untuk kegiatan ini Kota Palembang actionnya kita ambil itu ke kegiatan-kegiatan sosialisasi Gemar Ikan ini tadi ke sekolahan juga, bisa jadi ke posyandu. Jadi setiap tahun kita ada perubahan. Misal tahun ini kita ke sekolahan PAUD dan TK, ataupun ke SD kelas 1 dan kelas 2, ataupun kita laksanakan di posyandu seperti pada tahun ini. Adapun intian kegiatan tersebut kita melakukan sosialisasi tentang pentingnya makan ikan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan, dan di situ juga kita langsung memberikan stimulus berupa makanan berbahan baku ikan ya, karena anak-anak kecil kan belum tentu juga suka pindang patin, tempoyak, pepes tempoyak. Jadi kita coba kasih stimulus dalam bentuk seperti bakso ikan, kaki naga ikan gitu ya, seperti itu kami berikan. Jadi inti begitu. Untuk orang tuanya kita kasih penyuluhan, untuk anaknya kita kasih contoh seperti ini loh, contoh makanan ikan. Kalau dibilang efektif seperti kata Betia tadi, angka konsumsi kita juga meningkat, termasuk tadi ya ibu-ibu yang berusaha di bidang ini perikanan makin bertambah. Demikian. Oke. Nah, kita dari sudut pandang seorang ahli gizi ya, bisa dibilang ya. Ada Ibu Devi Arianti, Wakil Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Palembang. Jadi gimana nih Bu Devi, ikan ini udah menjadi sasaran yang tepat lah ya untuk solusi mencegah stunting ya? Baik, Mbak. Suaranya bisa agak dikeraskan sedikit Bu Devi. Ya, baik, sudah terdengar, Mbak? Ya. Ya, baik. Sebelumnya saya menyapa narasumber Ibu Pramita dan Ibu Linda. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Devi. Ya, baik, kami dari Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Sumatera Selatan sangat mendukung program pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Palembang, khususnya untuk ikan. Dalam tema pada hari ini, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani, di mana asupan dan kandungan gizinya itu sangat penting untuk pencegahan stunting. Karena kita ketahui sendiri stunting ini dampaknya adalah jangka panjang seperti itu. Tidak hanya berpengaruh pada fisik, namun kognitif anak-anak pun akan terpengaruh seperti itu. Untuk protein hewani, ini kita sudah memulai kebetulan waktu di tahun 2024 bertepatan dengan tema Hari Gizi Nasional ini adalah protein hewani.
Jadi memang kita sudah memulai mengedukasi, mengkampanyekan bahwa pentingnya konsumsi protein hewani dalam setiap asupan makan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Konsumsi ikan ini sangat penting karena memang kandungannya yang bernilai tinggi, kemudian mengandung omega 3 DHA yang memang sangat baik untuk perkembangan otak, kemudian mengandung vitamin dan mineral, mengandung antioksidan, sehingga ini memang sangat baik untuk membantu pencegahan stunting seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kami ingatkan kembali pendengar ya, silakan saja untuk bergabung di 0711369977, 082179279090. Anda juga bisa bergabung melalui media sosial kami dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Selamat pagi. Selamat Bapak siapa di mana? Bapak Ashari di Sekayu. Pak Azari di Sekayu. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh. Ini, Mbak, saya mau tanyakan, ikan apa saja Mbak, yang mendapat mencegah penyakit stunting itu, Mbak? Apakah ikan sungai atau ikan apa itu saja? Oke, baik. Itu saja Pak Azari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kemana nih? Ke Bu Mita juga boleh, ke Bu Baca boleh. Dewi juga boleh nanti ya, Bu Dewi ya. Silakan Bu Mita. Ya, terima kasih Pak Sari. Ikan apa saja yang dapat mencegah stunting? Sejauh ini semua ikan, baik ikan sungai maupun ikan laut itu mempunyai kandungan gizi yang sangat baik, proteinnya, asam lemak, ada asam amino, DHA, itu semuanya terdapat di seluruh kandungan ikan, baik ikan sungai maupun ikan laut. Jadi kalau untuk pencegahan stunting itu konsumsi ikan apa saja gitu kan. Oke. Dan ikan lokal pun juga seperti ikan laut, tidak mesti harus ikan salmon yang kita makan. Ikan kembung, ikan sarden itu kandungan gizi proteinnya itu sangat tinggi juga, tidak mesti harus ikan salmon. Jadi tidak susah sekarang kan. Kalau dulu mindsetnya ikan salmon yang bagus, padahal sebenarnya kandungan protein ikan salmon itu ikan kembung ya, atau ikan sarden itu lebih tinggi dari ikan salmon. Begitu juga dengan ikan-ikan sungai. Oke. Bu Devi ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Setuju dengan apa yang disampaikan Bu Paramita, bahwa memang seluruh ikan, baik itu ikan laut, ikan sungai, itu semuanya mengandung nilai gizi yang sangat baik. Ikan lokal seperti ikan patin, ikan gabus yang memang ada di wilayah Sumatera Selatan, itu memang kandungan proteinnya juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah besarnya dengan ikan salmon. Justru malah kandungan nilai gizi ikan kembung itu lebih tinggi untuk proteinnya dibandingkan ikan salmon seperti itu, karena harganya terjangkau dan mudah didapat. Jadi kita tidak perlu karena belum tentu harga yang mahal itu nilai gizinya bagus seperti itu, dan belum tentu juga harga yang murah itu tidak ada nilai gizinya. Jadi itu semua kita bisa memposisikan bagaimana makanan itu bisa kita konsumsi dengan mudah, dengan terjangkau, tetapi tetap dengan memperhatikan kandungan gizinya lebih baik seperti itu. Oke, baik. Ya, kita nih ada patin ya, gabus, kembung, ya lele ya. Oke. Nah, kalau dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan sendiri ya Bu Mita ya, berapa target angka konsumsi ikan dan mungkin punya strategi khusus nggak gitu yang digunakan di KP sendiri untuk mencapai target tersebut? Ini kan salah satu cara ya untuk mendukung penurunan angka stunting. Iya, kalau target itu kita terpaku sama ini ya, target dari pusat sekitar 50 kg per kapita.
per tahun, mungkin lebih itu ya. Tapi untuk di Sumatera Selatan sendiri di tahun 2024 angka konsumsi ikan itu sebesar 46,16 kg per kapita per tahun. Ini meningkat dibanding tahun 2023 yaitu bernilai 45,03 kg per kapita per tahun. Strategi atau langkah-langkah yang kami lakukan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk penurunan untuk peningkatan angka konsumsi ikan itu melalui pendekatan terpadu ya, beberapa pendekatan terpadu seperti melakukan sosialisasi atau edukasi tentang gizi, mengkampanyekan gemarikan melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, kemudian sosialisasi ke posyandu ke puskesmas ya, kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian juga kami melakukan pengembangan diversifikasi produk olahan ikan melalui lomba masak serba ikan. Jadi dengan lomba masak serba ikan ini diharapkan nanti muncullah menu-menu yang lebih variatif sehingga menu-menu yang variatif yang berbahan baku ikan sehingga lebih menarik untuk bagi anak-anak untuk mengkonsumsi ikan. Kemudian juga kami melakukan pemberdayaan UMKM pengolahan ikan melalui pelatihan dan dukungan akses pasar ya untuk pemasaran produk olahan ikannya. Kemudian juga kami melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan PKK gitu. Oke, berarti gandeng PKK, makanya sering banget PKK tuh misalnya melakukan kegiatan-kegiatan cegah stunting itu ya. Oke, nah kalau dari Kota Palembang sendiri gimana Bu Linda? Ya, mungkin kita bukan saja melihat dari saat angka konsumsi, kita juga melihat dari ininya, dari hulunya ya, dari kita tingkatkan pembudidaya ikan, ya, agar stok ikan itu tersedia, begitu. Kita tingkatkan juga dari tangkap, ya, ataupun kalaupun ikan yang masuk kita pantau ya, keberadaan ikan yang masuk sehingga stok kita di Palembang tersedia, selalu tersedia untuk dikonsumsi baik untuk olahan ikan maupun untuk dimakan langsung. Itu pasti kami persiapkan. Di samping kita juga penguatan ke ada namanya Poklasar, itu kelompok pengolahan pemasaran hasil perikanan. Kita kuatkan, baik itu kita ajak ikut pelatihan, kita bina. Kita setiap ada rutin kita untuk melakukan kunjungan ke mereka, termasuk kesiapan produknya dalam higienis dan segala standar. Misalnya kita melakukan uji formalin, uji kandungan ini ya, bahan ikannya kita lakukan baru-baru ini baru kita lakukan ke beberapa pasar untuk menjamin bahwa makanan yang berbahan ikan itu siap, memang benar-benar ready dimakan oleh masyarakat, sehingga tidak ada komplain dari masyarakat bahwa makanan yang ada itu tidak higien atau tidak baik untuk dimakan. Demikian. Oke, baiklah. Nah, saya ke Bu Devi nih ya. Bu Devi, sebenarnya faktor apa saja sih yang paling sering ya menjadi penyebab anak-anak tuh mengalami stunting? Apalagi ini di wilayah kita gitu ya. Iya, baik. Sebenarnya stunting ini bukan dimulai dari anak-anak ya, tetapi dimulai dari masa 1000 hari pertama. Jadi mulai dari ibu hamil pun dimulai dari proses remajanya, bagaimana dia konsumsi makanannya, karena apa yang kita makan saat ini adalah akan mencerminkan kehidupan kita di masa depan. Jadi ketika remajanya sudah kekurangan zat besi, anemia, maka pada saat hamil karena tidak didukung dengan asupan yang baik, pengetahuan yang cukup, maka juga akan mempengaruhi hamilan dan akan nanti melahirkan anak yang kurang berat badan dan terjadinya kekurangan zat gizi lainnya. Namun untuk saat ini program pemerintah sudah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA itu sudah mulai ada namanya gerak aksi bergizi, ada pemberian tablet FE ke setiap sekolah pada remaja putri, kemudian ada posyandu untuk umil, ada pranikah, konsultasi pranikah pada
Capen seperti itu, ada imunisasi dan buku KMS-nya, sehingga memang pada saat pranikah, menikah dan proses kehamilan sampai melahirkan itu memang sudah ada prosesnya, pemantauan status gizinya memang sudah dikontrol di sana. Jadi eh, kemungkinan harapan untuk penurunan stunting menjadi zero stunting di Stunting. wilayah Palembang itu insya Allah bisa terwujud di tahun 2045, generasi emas seperti itu. Oke. Jadi memang eh, semuanya ini adalah tidak bisa satu lintas, satu sektor yang bisa mengatasi masalah stunting, karena masalah stunting adalah masalah yang cukup luas, sehingga perlu peran serta baik itu lintas sektor maupun lintas eh, semuanya itu harus berkolaborasi dalam pengentasan stunting seperti itu. Baik, berarti ini apa kita makan, kebiasaan makan seperti apa yang sering dilakukan keluarga, ternyata ini bisa beresiko ya menyebabkan stunting ya. Jadi tidak cuma dari Betul sekali. anak-anak ya. Oke. Baik, saya ingatkan kembali silakan bergabung mendengar di 0711369977, 082179279090, bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, Bu Mita, jadi kalau melihat dari eh, lapangan ya yang sering turun gitu kan ya, Bu Mita dan rekan-rekan ya. Jadi metode sosialisasi yang seperti apa yang paling efektif gitu ya untuk menyasar ya kelompok-kelompok rentan stunting ini, ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak balitanya juga, supaya mereka ini memang gemar mengonsumsi ikan ya. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, inovatif ya dalam memberikan menu-menu itu tadi ya. Jadi nggak melulu cuman pempek gitu kan, ada yang lain-lainnya lagi gitu ya. Jadi metode sosialisasinya itu melalui pendekatan edukatif, partisipatif berbasis komunitas ya. Jadi kita melakukan sosialisasi, memberikan sosialisasi dengan materi yang sederhana yang mudah dipahami oleh ibu-ibu hamil, calon pengantin dan anak-anak sekolah dasar, tentang betapa tingginya kandungan gizi ikan yang sangat bagus untuk tumbuh kembang anak tadi gitu kan. Kemudian kita juga memanfaatkan media sosial dan media lokal untuk menyebarkan informasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan itu yang kita lakukan. Berarti cukup efektif ya melakukan metode-metode seperti itu ya Bu ya. Dengan kita tambah lagi di akhir acara itu kita bagi-bagi paket olahan ikan. Oh, kayak yang ditunggu tuh itu dulu ya. Pasti nanti datanglah ke sini atau ke Posyandu ini pasti akan dapat ya. Kalau sekarang tuh nyebutnya giveaway gitu ya. Makanya bakal ada door prize-nya gitu ya. Kalau untuk anak-anak kita bagi paket olahan ikan. Mungkin kalau untuk ibu hamil kita bagiin ikan segar. Jadi jadi biar mereka olah sendiri untuk diberikan ke anak-anak mereka. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya pengen tahu kondisi apa di Sumsel sendiri yang mengonsumsi ikan itu seperti apa Bu saat ini? Cukup tinggi ya konsumsi ikan di Sumsel ini, karena kita juga sebagai penghasil ikan untuk ikan patin, kita ini sebagai penghasil tertinggi di tingkat nasional. Jadi kalau mungkin untuk kecukupan konsumsi ikan di Sumatera Selatan ini insya Allah tercukupi gitu kan. Gitu ya. Di beberapa wilayah kada Sumsel ini sama berarti ya Bu ya. Kita juga memiliki gudang cold storage ikan itu tersebar di 10 kabupaten kota. Jadi insya Allah ketersediaan stok ikan di Sumsel itu tercukupi, baik ikan sungai maupun ikan laut. Oke. Kalau kota gimana Bu? Ya, untuk program Gerak Masyarakat Ikan ini kebetulan sedang berlangsung, Bu. Iya ya. Berlangsung dari Senin tadi sampai Sabtu. Itu kita buat dengan slogan Paman Toib. Gerakan pemberian makanan tambahan berbahan bau ikan kepada balita. Nah, adapun kegiatan kita menurut kami paling efektif itu karena di situ kami menghadirkan penyuluh dari KKP yang bertugas di Kota Palembang untuk memberikan tentang
contohnya makan ikan. Jadi di situ kita undang kan balita, ibu-ibu bersama dengan balitanya. Jadi sasaran kita baik ibu hamil. Di situ ada lansia juga sebenarnya, ada lansia juga yang hadir di acara tersebut. Jadi diberikan penyuluhan tentang pentingnya makan ikan dan para perangkatnya. Di situ kami menghadirkan Pak Camat, Pak Lurah. Jadi Pak Camat juga setelah kami memberikan selesai dia langsung otomatis kayak Camat Kertapati. Dia otomatis dia yang pegang mic, dia bilang perlu makan ikan. Dia yang malah yang kampanye gitu untuk masyarakatnya. Jadi dari warga, dari perangkat daerah juga kita berikan tentang sosialisasi tentang gerakan masyarakat makan ikan ini. Sama seperti Bu Tia, kita juga memberikan contoh-contoh produk olahan hasil perikanan. Nah, untuk ini Bu, kami di tahun sebelumnya melakukan lomba masak serba ikan inovasi. Nah, hasil dari inovasi itu di tahun ini, di akhir bulan November ini kita akan lakukan lomba lagi yang itu pesertanya di kecamatan-kecamatan sehingga tersebar, sehingga mereka tahu bahwa seperti ini loh inovasi lain untuk produk-produk ikan yang bisa kita kasihkan ke anak dengan harga murah ya. Ikannya kita wajibkan harganya yang murah dengan rasa yang enak, kandungan gizi yang tinggi. Kita akan kita lombakan di akhir bulan November ini Bu. Semoga dengan itu tersebar di masyarakat. Banyak ternyata olahan-olahan lain yang bisa dimakan oleh anak gitu ya, yang mengandung gizi yang tepat dan harga yang murah. Misalnya kita pakai cuma lele, kita cuma pakai patin, ikan-ikan rucah kita pakai gitu kan. Itu mudah-mudahan dengan giat kita di lomba nanti di akhir bulan yang kita pesertanya seluruh kecamatan itu menyebar inovasi itu sehingga ibu-ibunya pada bisa masak itu dan untuk anak-anak mereka menyukai produk-produk hasil inovasi tersebut. Oke, baik. Nah, Bu Devi, jadi kebiasaan makan seperti apa yang sering dilakukan keluarga tapi ternyata ini loh beresiko menyebabkan stunting? Supaya ini juga kan menjadi catatan untuk kita semua begitu ya Bu Devi ya. Silakan. Iya, baik. Kenalkan makanan itu pada anak pada saat mulai MPASI. Jadi ketika MPASI itu anak sudah dimulai diperkenalkan makanan-makanan yang baik. Terkadang apalagi di saat ini semuanya serba instan. Terkadang MPASI-nya itu juga menggunakan produk-produk instan seperti itu. Nah, alangkah baiknya dimulai dari MPASI ini berikan makanan-makanan yang memang dibuat sendiri. Buburnya, ikannya dimasukkan, dicampurkan dalam MPASI. Nah, pada saat mungkin ada juga yang terlupakan kenapa anak jadi tidak suka makanan yang dibuat sendiri ketimbang makanan yang beli seperti itu, makanan yang jadi mungkin dari proses pemasakannya karena kan ikan ada aroma amis seperti itu. Nah, mungkin pada saat pengolahan pemasakannya ini yang harus dibuat supaya jangan sampai makanan ikan ini masih terasa bau amisnya seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu ada trik-trik seperti itu yang harus dibutuhkan oleh seorang ibu pada saat memasakkan makanannya kepada anak-anaknya. Kemudian variasi makanan, ya mungkin tidak hanya ikan itu hanya digoreng, tetapi bisa dikukus, dipepes, seperti itu bisa dibuat menjadi bakso, bisa buat menjadi otak-otak, nugget seperti itu. Jadi masakannya bervariasi sehingga anak tidak bosan. Dan anak-anak ini kebanyakan mereka lebih suka daripada makan ikan, lebih baik dia makan ayam atau telur. Nah, kenapa? Karena ikan kan punya duri-duri tulang-tulang. Itu yang membuat anak malas untuk mengganggu sekali ya. Ya, jadi malas ya mau makan ikan itu karena duri-durinya itu. Tetapi kalau sudah dijadikan olahan, maka anak-anak mau memakannya tanpa dia memikirkan resiko ketulangan atau lain sebagainya seperti itu. Baik, ketiga narasumber kita juga akan dengarkan terlebih dahulu ya seperti apa pengamat kebijakan publik juga
menanggapi ya program Gerakan Makan Ikan yang diselenggarakan di Kota Palembang tercinta ini ya. Jangan kemana-mana, Bu Pramita dan juga Bu Linda dan Bu Devi masih di Dialog Palembang pagi ini. Boleh Pak, silakan Pak. Pak Permana, pendapatnya tentang pemerintah Kota Palembang ini menggencarkan cegah stunting dengan lewat makan ikan. Setuju tidak Pak? Ya, saya menyambut baik ini dengan kebijakan Bapak Wali Kota untuk cegah stunting ini, gemar makan ikan, karena Palembang ini mempunyai sumber daya alam, sumber daya sungai yang kaya akan ikan. Bahkan makanan pokok kita juga terbuat dari bahan ikan, pempek, tepan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sangat baik, budayakanlah terus agar masyarakat kita, murid-murid kita, adik-adik kita makan ikan yang kaya akan protein. Saya sangat menyambut baik. Bisa dilakukan dengan makan 1 bulan 2 kali, dibantu dari program pemerintah Kota Palembang. Itu alangkah lebih baiknya begitu. Oke, kalau menyasar ke anak-anak, dimulai dari anak-anak, berarti MBG ini tepat ya Pak ya? Program MBG untuk anak-anak harus ada ikannya. Dibanding kan protein itu terbesar itu dari kedelai, dari ikan, dari telur ya kan. Nah, karena kita ini Sumatera Selatan ini, Palembang ini adalah kaya akan ikan yang sumber proteinnya banyak, alangkah baiknya tidak ada salahnya tiap hari tinggal bagaimana cara memasaknya, dimodifikasi, jangan hanya dipindang saja, jangan hanya digoreng saja, tetapi juga untuk dilakukan dengan variasi bumbu-bumbu lain begitu ya. Kalau untuk ketersediaan kayaknya kita melimpah ya Pak ya? Apalagi tadi bahas sempat singgung Sungai Musi Pak ya, hasil dari Sungai Musi. Kalau bahan baku jangan tanya Sumatera Selatan, Palembang ini sangat baik karena kan kota pinggiran sungai, jadi sangat banyak. Bahkan dianjurkan lagi lebih spesifik yaitu ikan gabus bagi anak-anak SD. Nah, juga bisa mencerdaskan otak, mencerdaskan cara berpikir. Mudah-mudahan ini bisa dibudayakan terus, dan juga bukan hanya dibudayakan tapi juga dibantu programnya. Kan kita PAD kan cukup banyak di Kota Palembang ini, ya kan. Jadi tidak ada salahnya pajak-pajak dari masyarakat dikembalikan lagi, terutama kalau yang untuk anak-anak pelajar kan sudah ada MBG, tapi yang menengah ke bawah oleh Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan juga PKK difungsikan yang lebih dekat. Masalah gizi itu adalah PKK, Ibu PKK yang dipimpin oleh Ibu Dewi dari Ibu Wali Kota Palembang gitu. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak terkait topik ini Pak? Ya, ini kesempatan baik jika stunting ini jangan sampai kita ada lagi kasus-kasus yang kelaparan, kasus-kasus yang kurang gizi di Kota Palembang khususnya dan di Sumatera Selatan umumnya. Nah, jadi harus turun ke jalan. Ibu-ibu turun ke masyarakat, Dinas Perindustrian Koperasi, Dinas Perikanan turun ke masyarakat. Jangan sampai satu pun yang kena stunting kelaparan itu sudah masalah bagi Kota Palembang. Jadi jangan sampai ini terjadi di Kota Palembang, kota tercinta kita. Demikian. Terima kasih Pak Permana, pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Meskipun saat ini dalam keadaan perjalanan transportasi kapal feri, tapi menyempatkan untuk berbincang bersama. Rosa, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rani dari Palembang. Di Palembang, upaya pencegahan stunting kini semakin digencarkan lewat gerakan Gemar Makan Ikan. Pemerintah kota mengajak masyarakat untuk lebih sering mengonsumsi ikan sebagai langkah nyata meningkatkan asupan gizi terutama bagi anak-anak. Ikan dikenal sebagai sumber protein hewani yang kaya nutrisi, mudah didapat dan harganya terjangkau. Dengan rutin mengonsumsi ikan, diharapkan anak-anak Palembang tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh. Kandungan gizinya yang tinggi, terutama asam lemak omega 3, sangat penting untuk
pertumbuhan otak dan perkembangan tubuh. Melalui gerakan ini, masyarakat diimbau menjadikan ikan sebagai pilihan utama dalam menu keluarga demi mewujudkan generasi Palembang yang berkualitas dan bebas stunting. Saya Yoga, saya dari Pahlawan. Pemerintah Kota Palembang sebaiknya menjaga keberlanjutan program stunting melalui konsumsi ikan dengan menekankan kualitas gizi, akses pangan yang merata, serta edukasi gizi kepada keluarga. Upaya ini perlu didukung oleh pendataan Balitbangda, penyediaan ikan dengan harga terjangkau, serta kerjasama dengan kelurahan atau komunitas setempat agar program ini inklusif dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi rutin penting untuk mengukur dampak terhadap pertumbuhan anak dan perubahan status gizi tentunya. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Langkah pemerintah Kota Palembang untuk menekan angka stunting dan mencegah melalui konsumsi ikan adalah langkah yang tepat, terutama ikan memiliki kandungan omega 3 yang tinggi dan juga protein yang bagus, serta memiliki berbagai vitamin yang penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dengan memanfaatkan potensi perikanan lokal, gerakan ini bisa meningkatkan gizi masyarakat dan juga menjadi faktor untuk mendukung perekonomian nelayan. Oleh karena itu, perlunya gerakan ini disosialisasikan kepada masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang menyapa ya, Gerakan Nasional Cegah Stunting, kampanye cegah stunting dengan ikan. Dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana opini dari pengamat kebijakan publik Insinyur Permana terkait gerakan makan ikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palembang. Dan juga pendengar, beberapa harapan dari pendengar kita yang terangkum lewat komentar masyarakat yang baru saja juga kita dengarkan. Kita masih bersama ketiga narasumber kita, Ibu Devi Arianti SGZ, ya, dietitian MKM, Wakil Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Palembang. Ada Ibu Pramita Martia Resa, Kabid Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Lindawati SPIMM, JF Pengawas Perikanan, Dinas Perikanan Kota Palembang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya, Ibu-ibu ya. Saya beralih lagi nih ke Bu Mita. Jadi apa tantangan utama yang dihadapi gitu ya Bu ya, untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat? Ya tadi kan dibilang juga bersosialisasi, mengedukasi gitu ya. Atau jangan-jangan justru tingkat kesulitannya ada pada itu tadi, agak susah, agak minim pemahaman ya. Karena kalau ketersediaan kan kita ini penghasil ikan patin tertinggi ya, nggak mungkin banget seperti itu ya. Iya. Atau ada mitos-mitos tertentu begitu Bu. Nah, bagaimana DKP sendiri mengatasinya? Ya, memang sejauh ini yang sering kita temui di lapangan itu mungkin banyak ibu-ibu yang ini ya, yang kurang paham tentang ikan. Yang penting mereka itu tidak memperhatikan gizi, yang penting mereka kenyang gitu kan. Jadi yang tantangan itu kurangnya pemahaman, terus banyak lagi juga mitos-mitos, mungkin yang bilang kalau makan ikan itu suka alergi gitu kan. Kemudian juga malas tadi karena banyak tulang, bau amis dan sebagainya itu. Tapi dengan kita melakukan sosialisasi tadi, kita kasih pemahaman bahwa makan ikan itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak, untuk kesehatan karena memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Kemudian juga kalau untuk ketersediaan tadi kita sudah ini ya, sudah tercukupi lah untuk di Sumatera Selatan. Mungkin agar mereka
minat juga makan ikan, itu tadi kita melakukan diversifikasi produk olahan. Tadi kita menciptakan menu-menu baru tentang produk olahan ikan. Kita menciptakan inovasi bahwa ikan itu tidak harus digoreng, tidak harus dikukus atau direbus atau dimakan secara bentuk utuh ya. Bisa kita olah menjadi olahan ikan seperti nugget ikan, bakso ikan, dan banyak sekarang ini sudah muncul inovasi-inovasi lagi tuh seperti stick itu berasal dari ikan, cookies dari ikan, bahkan ada brownies juga yang terbuat dari ikan gitu di dalam campuran brownies itu. Gitu. Iya. Kalau brownies sih saya belum pernah lihat dan Mbak. coba ya. Bu Mita bilang enak ya, tapi nggak dibawa ya Bu ya. Tapi kalau puding saya pernah coba tuh. Oke. Nah, Bu Lina kalau di kota sendiri gimana nih Bu? Ya, jadi kalau bicara provinsi Bu Mita banyak tantangan kan, di kabupaten lain. Oh, mungkin jadi kota lempeng aja Bu? Ya, kalau Palembang udah tahu sendiri, makanannya sudah berbahan baku ikan sudah banyak sekali, dari bungan, pempek dan sebagainya. Cuman mungkin yang kami tekankan di dalam sosialisasi itu penanganannya juga Bu. Jadi jangan sampai ikan sudah bau busuk tetap diolah gitu ya. Jadi dipilih ikan, di sosialisasi kami sebutkan pemilihan ikan yang baik itu seperti apa, ikan segar seperti apa. Jadi kalau salah dalam pemilihan juga akan percuma begitu. Termasuk cara pengolahannya, cara seperti kata Ibu Devi tadi, cara pengolahan yang baik itu kami tekankan. Kalau soal makan ikan Palembang udah nomor 1. Kami lebih tekankan cara pengolahannya dan juga penekanan. Mungkin mereka tidak rutin, jadi kita berharap rutinitas makan ikannya. Jadi setiap hari, tiada hari tanpa ikan begitu. Semboyannya tiada hari tanpa ikan. Ayo makan ikan di kota Palembang begitu. Iya. Oke. Nah, Bu Devi, jadi kalau kita berbicara soal situasi stunting sendiri ya, kan pasti kan ini ahli gizi dan sebagainya itu kan pasti terlibat banget ya dalam hal ini. Nah, sebenarnya bagaimana situasi stunting di Palembang saat ini? Kalau misalkan berdasarkan report yang didapat oleh teman-teman di bidang gizi ya, gitu. Silakan Bu Devi. Oh iya, mohon maaf ya. Silakan Bu Devi. Oke, silakan. Mohon maaf Bu, silakan diulang. Iya. Jadi untuk stunting di Sumatera Selatan itu sebenarnya sudah ada penurunan angka untuk di nasional seperti itu. Untuk ahli gizi ini memiliki peran yang sangat penting dan memiliki tugas dan tanggung jawab pada saat pencegahan stunting. Jadi kita seorang ahli gizi, kita ahli gizinya tersebar baik itu di masyarakat, di puskesmas, di dinas kesehatan, di rumah sakit maupun di klinik, dan sekarang juga sudah menyebar ke Badan Gizi Nasional, SPPG makan bergizi, sehingga tantangannya memang sangat luas dan langkah kita untuk pencegahan stunting juga bisa terbantu seperti itu karena adanya kolaborasi dan kolaborasi baik dari pemerintah dan lintas sektor. Jadi untuk teman-teman kita yang di puskesmas itu sudah mulai dengan kegiatannya, ada mini lokakarya, kemudian ada edukasi MPASI. Saat ini MPASI-nya sudah beralih ke pangan lokal. Jadi memang pangan-pangan lokal yang berada di tempat wilayah masing-masing itu dijadikan MPASI unggulan oleh ahli gizinya, bekerja sama dengan dan mengajarkan kepada kader-kader bagaimana pangan lokal ini bisa dikonsumsi. Iya. Terputus nih ya kita sama Bu Devi. Dari sana apa dari kita nih? Kak Agus. Seperti dari sana ya. Oke, baik, kita masih menunggu untuk segera tersambung kembali. Ya, Bu Devi, mohon maaf nih Bu Devi. Tadi terputus. Terputus apa sudah terdengar? Sudah. Sinyal mungkin ya.
Ya, Ya, silakan. eh, ya, saya ulangi. Jadi memang kolaborasi antara ahli gizi baik Mm-mm. itu di puskesmas, di masyarakat, di rumah sakit, di klinik maupun di eh, Badan Gizi Nasional SPPG ini sangat penting dalam pencegahan stunting. Jadi untuk teman-teman yang berada di puskesmas, di masyarakat itu sudah memulai melakukan edukasi pemberian PMT lokal. Mm-mm. Jadi makanan-makanan lokal, pangan lokal itu diberikan penyuluhan edukasi kepada semua kader bagaimana makanan ini bisa diolah dengan baik. Jadi makan ikan, produk ikan seperti itu diajarkan kepada semua kader supaya ibu-ibu hamil dan balita-balitanya bisa mengkonsumsi makanan ini lebih baik, lebih mudah dan bukan makanan sampah. Jadi jangan sampai kita makan tetapi sampah seperti itu. Jadi memang dari mulai persiapan, pengolahan, pemasakan makanan itu benar-benar harus memperhatikan kandungan gizinya seperti itu. Jadi itu diajarkan oleh seorang ahli gizi kepada kader-kadernya di tingkat puskesmas dan masyarakat. Kemudian pada teman-teman yang di SPPG ini sudah diberikan pelatihan bahwa mulai dari proses pemilihan bahan makanan, pemilihan bahan baku, spesifikasinya sesuai dengan eh, bahan makanan yang baik seperti itu. Jangan sampai ketika makanan yang diproses itu banyak kehilangan kandungan gizinya seperti itu. Kemudian proses penyusunan menu, bagaimana menu ikan itu bisa lebih banyak diberikan kepada anak-anak sekolah. Tetapi kita juga harus melihat dampaknya. Jangan sampai pengolahannya. Jangan sampai kita hanya berpikir ikan harus diberikan kepada anak-anak sekolah tanpa memikirkan efeknya. Bagaimana ikan itu dikemas dengan baik supaya semuanya dapat terkonsumsi dengan baik. Jangan sampai kita berikan ikan kembung, bulat-bulat misalnya. Ternyata kita berikan, namun outcome-nya kepada anak-anak tidak maksimal. Karena anak mungkin tidak suka cara masaknya, tidak bisa memakannya karena masih banyak tulang seperti itu kan. Jadi akhirnya programnya baik tapi hasilnya kurang baik. Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana kreativitas dan inovasi seorang ahli gizi dalam menyusun menu sehingga makanan itu dapat diterima dengan baik, tidak banyak kos yang hilang seperti itu. Kemudian untuk di ahli gizi di rumah sakit karena ini sudah intervensi ya, biasanya sudah terjadi stunting, baik itu karena stunting ini tidak hanya dia pendek seperti itu, tetapi terjadi karena komplikasi penyakit yang lain, penyakit penyerta yang lain seperti itu. Jadi ketika di rumah sakit ahli gizi juga memberikan terapi untuk gizinya. Jadi seorang dietitiannya juga harus menghitung berapa jumlah kalori yang harus diberikan untuk mengejar peningkatan berat badan pada anak, pada balitanya. Gitu. Baiklah. Jadi pengaturan makan, pengaturan gizi yang memang harus dimaksimalkan. Oke, baiklah kalau begitu ya. Kita ke pendengar dulu ya, ibu-ibu. Sudah ada pendengar yang bergabung. Ada Pak Irwan di Bandung Timur. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Selamat pagi. Silakan Pak Irwan. Ibu, selamat pagi Bu. Assalamualaikum Ibu. Siapa namanya? Di sini ini ibu-ibu semua nih Pak. Ada Bu Mita, ada Bu Devi dan juga Bu Linda. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum ibu-ibu semua ya. Selamat pagi. Ibu yang Bapak. cerdik gitu kan. Ibu teladan di sini. Ini kuaitan masalah MBG di sini ya. MBG itu kan diperuntukkan untuk para siswa. Asal memang kurang begitu ikuti lah perjalanan MBG itu kan seperti kalau saya. Karena pribadi saya kurang setuju dengan adanya MBG. Kenapa demikian? Penuh dengan permasalahan kan. Seperti terjadi di Jawa Barat terutama terjadi keracunan dan lain sebagainya. Itu bukan karena sedikit saja. Saya lebih setuju diarahkan ke hal yang lebih baik kan seperti itu daripada MBG itu kan. Itu pribadi saya kan. Boleh kan saya keluarga negara saya punya komentar di sini. Maka itu memang masalah stunting kan. Stunting itu kan dari ibu hamil. Sedangkan
MBG kan para siswa kan. Nah, saya kurang begitu memahami karena kurang begitu mengikuti. Nah, di sini Bu, di lingkungan di keRW saya ada MTS, ada ibtidaiyah, sampai saat ini belum tersentuh dengan yang MBG itu kan. Padahal ini udah berjalan berapa bulan. Nah, itu seperti itu. Sedangkan ada sih dapur MBG di RW, tapi diarahkannya bukan ke sini, tapi ke SMA dan SMP negeri. Tapi di sini kan swasta belum ada dengar tersentuh. Apakah memang MBG itu khusus diperuntukkan kepada sekolah-sekolah umum atau bagaimana? Nah, di sini juga saya juga katakan di antara kedua madrasah belum tersentuh menambah MBG. Kalau memang itu hanya diperuntukkan untuk kepada sekolah umum, madrasah tidak ada jatahnya bagaimana, Pak? Sedangkan madrasah belum ada di sini, belum ada tersentuh. Iya, mohon izin nih Pak Irwan, singkat saja mungkin pertanyaannya apa nih Pak? Singkat saya bertanya aja kenapa itu kan madrasah itu kan seolah dianaktirikan kan sekolah madrasah. Oke, baik. Lingkungan saya belum tersentuh namanya. Madrasah ibtidaiyah sama sanawiyah. Bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya teknis ya, kembalikan kepada wilayah masing-masing ya, karena kita berbicara skupnya Sumsel ya Pak Irwan, bukan begitu ya Bu Ibu ya. Jadi kita tidak mempunyai ranah ya untuk membahas nih. Kalaupun ada MBG, juga MBG di wilayah Sumatera Selatan. Paling itu seputar dengan menu-menu yang tercantum di MBG tersebut terkait dengan menu olahan ikan dan lain-lain. Ya, sekali lagi mungkin ke depan juga bisa difilterisasi ya pertanyaannya Pak Irwan ya. Baiklah. Nah, ini nggak berasa udah mau 8.52 aja. Oke. Nah, saya ke Bu Mita kembali nih. Bu Mita, jadi untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan ikan kita itu memang cukup, berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat ini, DKP itu melakukan langkah-langkah apa saja? Jangan sampai nanti kita nih selalu dengan PD-nya mentang-mentang kita penghasil ikan patin terbanyak gitu kan. Nah, ternyata ada momen nanti pas dicek ikan kita nih ada waktunya juga menipis gitu kan ya. Silakan Bu. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan itu memperkuat produksi perikanan budidaya dan tangkap melalui penyediaan benih, pakan serta pendampingan teknis kepada pembudidaya ikan dan nelayan. Di sini kita memberikan bantuan sarana prasarana baik benih, pakan kepada pokdakan dan bantuan alat tangkap kepada nelayan. Kemudian kita juga melakukan pengembangan sistem rantai dingin dan sarana distribusi agar mutu ikan tetap terjaga hingga ke konsumen termasuk di wilayah terpencil. Kemudian kita melakukan pendorongan pengembangan unit pengolahan dan pemasaran ikan untuk memperluas akses masyarakat terhadap ikan segar dan olahan. Nah, diharapkan langkah-langkah ini dapat mampu menciptakan sistem ketahanan pangan berbasis ikan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh daerah. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Termasuk dengan jaminan kualitas dan keamanan ikannya ya. Oke, berarti kalau dari kota sendiri itu tinggal terima bersih aja ya Bu? Atau juga menyusur ke kelurahan dan lain-lain kecamatannya gitu. Jadi karena kan Bu Mita dulu nih kan langsung ke Palembang. Iya, kelebihan Kota Palembang itu dia merupakan sentral. Jadi semua ikan masuk keluar melewati Kota Palembang itu. Yang jelas begini, kalau untuk ikan budidaya kita terus kontrol ya untuk kesinambungan mereka biar mereka tetap untuk berada di jalurnya, jangan sampai mereka pindah ke usaha lain. Nah, tapi kalau memang untuk tangkap memang agak ini itu Mbak, agak turun naik lah ya, ada musim-musimnya, ada musim angin barat, angin timur, sehingga ada ya saatnya ikannya banyak, ada saatnya ikan sedikit. Itu kita antisipasi juga dengan stok yang tersedia, stok yang masuk ke Kota Palembang. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ibu-ibu, sebelum kita ibu-ibu semua ya, Sri Kandi semua. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa ya untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Mungkin saya mulai dari Bu Devi terlebih dahulu ya. Bu Devi, silakan. Ya, baik. Jadi permasalahan stunting ini memang sangat luas. Jadi proses penanganannya harus dimulai dari sejak dini pada ibu hamil, pada remaja putri, pada anak, pada bayi yang baru lahir. Utamakan adalah pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, kemudian diberikan
PMT makan lokal, dalam hal ini kita utamakan produk ikan, kemudian jaga kebersihan karena kebersihan yang kurang baik juga akan berdampak pada kondisi kesehatan kita, kemudian olahraga, kemudian karena ini kita adalah generasi sehat, kita menginginkan generasi sehat, generasi yang cerdas, maka usahakan apa yang kita makan pada hari ini adalah makanan yang sehat, sehingga kedepannya masa depan kita juga akan baik seperti itu. Oke, Bu Linda silakan. Ya, untuk masyarakat Kota Palembang ya, ikan merupakan bahan yang kalau harga relatif ya, ada yang murah, ada yang mahal, jadi banyak pilihan. Jadi bisa disesuaikan saja dengan budget yang ada. Ayo kita makan ikan ya. Setiap hari jangan sampai tidak makan ikan, karena memang penting, itu bukan saja untuk balita, bukan ibu hamil, bukan saja remaja, sampai lansia juga. Karena belum ada terdengar orang stroke atau kolesterol karena banyak makan ikan. Belum pernah terdengar seperti itu. Terima kasih. Iya, Bu Mita silakan. Iya, jadi sudah disampaikan juga sama Bu Linda, setiap hari makan ikan. Jadi kami menyarankan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk mengkonsumsi ikan, karena kita ketahui ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik, memiliki protein, kemudian omega 3 yang bagus untuk tumbuh kembang otak anak dan kecerdasan. Maka dari itu kita Provinsi Sumatera Selatan sebagai penghasil ikan patin khususnya tertinggi secara nasional untuk mengkonsumsi ikan setiap hari. Jadi dengan slogan Gemar Ikan, tiada hari tanpa makan ikan, makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Ayo makan ikan. Oke. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih banyak ketiga narasumber, Ibu Devi Arianti SGZ, dietitian MKM, Wakil Asosiasi Dietitian Indonesia Wilayah Palembang. Terima kasih Bu Devi waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Ibu Lindawati SPIMM, Pengawas Perikanan Dinas Perikanan Kota Palembang. Terima kasih juga Bu Linda. Sama-sama. Pramita Martiaresa, Kabid Pengembangan Usaha Pemasaran dan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan. Bu Mita, terima kasih juga waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ketiga narasumber, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini. Dan selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk di Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini. Jadi kita memahami ya bagaimana ketersediaan dan distribusi ikan di kota kita ini bisa mendukung program pencegahan stunting, dan kita juga mendapatkan gambaran tentang peran pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan bergizi terutama ikan ya. Dari ketiga narasumber juga kita belajar tentang pentingnya pola makan seimbang, gizi yang tepat untuk ibu dan anak, serta strategi praktis agar keluarga bisa rutin mengonsumsi ikan demi mendukung tumbuh kembang optimal anak. Dari diskusi ini, jadi memang kunci pencegahan stunting itu terletak pada sinergi antara ketersediaan pangan bergizi dan edukasi gizi kepada masyarakat. Ikan sebagai sumber protein berkualitas itu menjadi salah satu solusi efektif untuk membangun generasi sehat dan juga cerdas ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, dan masyarakat luas untuk mulai menerapkan pola makan bergizi di rumah dan dukung gerakan nasional cegah stunting. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.